Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang kesiswaan yang disampaikan oleh Bapak Alwan SHI. Kepada Bapak Alwan dipersilakan. Terima kasih Pak Ramdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi. Veronica. Yang saya hormati segenap pembina OSIS, pembina Rohis dan Pramuka, para kafroh, Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di malam hari yang cerah ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam suatu rangka yaitu rapat kerja tahun pelajaran 2022-2023. Mudah-mudahan apa yang kita rapatkan ini mudah-mudahan bisa kita aplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan kita mulai pada hari Senin besok. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum saya memaparkan tentang program kegiatan siswa dan banyak sekali paparan-paparan yang malam hari ini akan saya paparkan, alangkah lebih bagusnya kalau tadi Bu Lina itu ada teman-temannya di sini, saya kurang enak kalau saya sendiri, ya. Takut. Iya. Jadi alangkah lebih bagusnya kami mohon kepada sahabat-sahabat saya, yang pertama pembina OSIS Pak Bagus untuk maju ke depan, dilanjuti dengan pembina Pramuka Bapak Abdul Aziz, dan dilanjutkan pula dengan Ustazah Febri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Bagus, Ibu Iya. Febri. Kalau saya ngomongnya berdiri. Gus maju Gus. Ya. Ini sahabat-sahabat saya di tim-tim saya yang nanti insya Allah mulai hari Senin insya Allah akan langsung action. Ya Pak Bagus ya, Pak Ajis ya. Iya, amin amin ya robbal alamin. Iya, terima kasih. Nggak usah diperkenalkan. Insya Allah mereka semua nanti akan memaparkan juga program kerjanya masing-masing. Oke, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah hampir jam 8 ya. Karena emang yang paling enak nih kalau malam Jumat begini apaan? Tahlilan, habis tahlilan baca Yasin, bacanya selesai doa. Iya enggak? Langsung tidur masing-masing. Tapi karena dan juga bagus. Itu tapi karena emang perintahnya seperti ini, maka kita wajib mentaati. Oke. Iya. Saya udah diprotes. Baru pertama kali saya ngomong diprotes sama orang. Saya di masjid nggak pernah diprotes sama orang. Oke, program kegiatan siswa-siswi selama 1 tahun 2022-2023. Nama kegiatan MPLS itu alhamdulillah sudah terlaksana pada tanggal 11 Juli 2022 yang lalu. Yang kedua, kurban. Itu juga sama berbarengan ini, makanya agak sedikit agak rancu, tapi alhamdulillah bisa di-cover dengan sahabat-sahabat saya dari pembina Rohis maupun Pramuka. Yang ketiga, demo eskul. Itu 13 Juli pas sebelum penutupan MPLS ya Pak Jis ya. Alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Dan yang keempat, LDKO. Nah, ini pembina OSIS dipersiapkan LDKO itu di bulan September. Boleh ngambil minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Ya. Jadi LDKI-nya itu di bulan September. Selanjutnya penggantian ketua OSIS itu di dalam bulan Oktober. Minggunya minggu pertama. Dan penggantian ketua Rohis itu di dalam bulan Oktober juga di minggu kedua.
Dan selanjutnya pergantian ketua pramuka itu di dalam bulan Oktober. Jadi di dalam bulan Oktober ini kita habiskan karena anak-anak yang kelas 12 sekarang harus benar-benar nanti di dalam bulan Januari itu kan banyak sekali kegiatan, di antaranya PM dan ujian-ujian. Maka untuk itu kita habiskan di dalam bulan Oktober dari minggu pertama, kedua, dan minggu ketiga. Lanjut, pentas seni. Ini sudah 2 tahun lamanya kita tidak pernah pentas seni, Pak Bagus ya. Nanti ini diadakan di bulan Desember. Minggunya boleh minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4. Ya. Oke, ini Pak Bagus memang kerjaan banyak. Apa Pak Bagus? Insya Allah bagus dulu. Lanjut, tahun baru Hijriah. Ini di bulan Agustus, Bu Febri, ya. Insya Allah kurang lebih 15 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan tahun baru Hijriah, baik itu nanti 10 Muharram maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya itu ada di bulan Agustus ya. Khususnya tahun baru Hijriah atau lebarannya anak yatim. Lanjut, Maulid Nabi itu nanti di dalam bulan Oktober. Isra Mi'raj di dalam bulan Februari. Buka puasa 1 April 2023. Insya Allah itu minggunya minggu 1 sampai dengan minggu ke berapa kan? Keempat. Terus perpisahan di bulan Mei. Benar Bu Lina ya? Jangan sampai nanti beda antara saya dengan Bu Lina. Terbingung yang lain. Iya udah lihat sih kemarin. Iya. Iya. Lanjut wisuda itu di bulan Juni. Dan upacara hari ya. Upacara hari besar. Nah, upacara hari besar ini itu tanggal 17 Agustus. Hari Diknas 2 Mei 2022. Hari Guru 25 November 2002. Maaf nih maksudnya 2002. Masih November ya? Masih ya, 2022. Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022, Hari Pahlawan 10 November 2022, dan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Mungkin dari sini masih ada yang kurang, dipersilakan untuk ditambah. Jadi ini kegiatan kita selama setahun. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana semua, baik itu dari pembina OSIS, pembina pramuka maupun pembina rohisnya bisa melaksanakan kegiatan ini. LDKS, oh iya nggak ada, tadi dia harus lewat deh. Oh nggak ada, maaf. Saya pikir mau dihapuskan. Enggak. Jangan Pak, jangan. Iya enggak. Berarti ada yang lama berarti. Ya. Ya LDKS itu nanti di dalam bulan Agustus ya. Diketik lagi ya, Bang. Insert. Ya, itu di bulan Agustus ya benar. Berarti kita masih punya waktu sebulan setengah kurang lebih. Ya, maka untuk itu nanti memang dikencangin wali kelas-kelas 10-nya untuk kegiatan LDKS. Masalah nuansanya mau nuansa laut, nuansa gunung, atau perkemahan atau pakai abri, nanti kita rembukan bareng-bareng sama walas kelas 10-nya. Dipersilakan. Jadi kalau ada kritisi silakan dikritisi, yang kurang ditambah, yang kelebihan dikurangi juga masalah. Apa sih arti kritisi? Dikritisi dilihat tuh gitu. Koreksi. Oke. Ini Hari Guru. Hari Guru salah? Oh, ada. 25 November. Ya. Silakan Pak. Pokoknya saya diserang nggak apa-apa Pak. Just kidding Pak, just kidding. Itu bahasa Inggris. Oke. Gara-gara salah ngomong doang nih. Hari Kartini. Oh iya Hari Kartini. Hari Kartini. Hari Kartini. Hah? 1 April. Enggak. 21. Hari Kartini. Kalau Hari Kartini dulu itu bergabungan dengan kelas 3. Ya, udah 2 tahun yang lalu dengan kelas 3 waktu kita acara di perpisahan digabung. Iya, gitu. Silakan Pak. Monggo. Nggak apa-apa kita sampai jam 11 pun, jam 12 pun is okay. Oh iya. Tayyib.
Karim. Apa tuh? Iya. Apa lagi Pak? Pak. Coba para pembina barangkali ada sedikit masukan yang kurang pas gitu. Hanya ada penggantian ketua aja, nggak ada acara kegiatan pramuka. Ada. Nah, mantap tuh Pak. Apa tuh Pak? Penjusan bener. Iya, saya dikasih waktu. Pak Haji saya dikasih waktu Pak untuk ngomong. Semuanya nih di depan nih, insya Allah ngomong semuanya. Oh, jadi berarti ini cuman just momen ya? Momen aja nih, momen selama setahun kurang lebih. Iya, secara globalnya aja. Ngomongnya literally sedikit. Iya, literally. Wajar kalau malam Jumat kan nontonnya yes no. Lanjut tentang tata tertib. Tatip ya. Ganti. Tertib. Pak, nggak usah nyamperin, Pak. Oh, nyamperin. Tasbih, iya, enak tasbih. Ya. Oke, dari atas dulu nih. 7 orang tuh. Oke, tata tertib. Bikin SMP keder. Islam PRT Jakarta, tertib peserta didik tahun pelajaran 2022-2023, bab 1 ketentuan umum, pasal 1 pengertian. Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan tata tertib peserta didik adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dalam mengatur tata kehidupan peserta didik selama sekolah di SMK Islam PRT Jakarta. Lanjut. Pak, minum dulu Pak. Pak, ini baru Pak. Iya. Saya KTK Pak. Tenang. Kedua, peserta didik adalah anggota masyarakat yang terdaftar secara administrasi di SMK Islam PRT Jakarta dalam upayanya mengembangkan potensi diri melalui proses kegiatan belajar mengajar KBM yang tersedia pada SMK Islam PRT. Jelas ya. Jadi ini hanya khusus peserta didik. Yang tidak termasuk ya nggak bisa dia. Lanjut, KBM adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan pelajar SMK Islam PRT Jakarta. Pelanggaran tata tertib ya adalah setiap ucapan. Jadi yang namanya pelanggaran tata tertib adalah setiap ucapan, perbuatan. Nah, ini yang terjadi sampai saat ini ya, dan ataupun sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib sekolah. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib. Next. Marota Mukhro. Landasan, maksud, dan tujuan. Landasannya tata tertib. Ya. Ini adalah jelas ya. Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2023. Yang kedua, maksud tata tertib peserta didik adalah memberikan pedoman dalam pembinaan karakter, kepribadian, dan kedisiplinan peserta didik. Yang ketiga, tujuan tata tertib peserta didik adalah mengatur dan memperlancar usaha pembinaan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah. Hak dan kewajiban peserta didik. Ambil apa tuh? Banyak ini. Kasih Satu, hak peserta didik mendapatkan pelayanan akademik sebaik-baiknya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih oleh proses KBM di sekolah. Jadi Bapak Ibu, jadi kita punya anak-anak, ini tanggung jawab kita. Kalau sekiranya Bapak Ibu guru nggak masuk, dia punya hak Bu, punya hak untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru. Maka untuk itu kami berharap Bapak Ibu guru ketika waktu jamnya ada, ya ini introspeksi kepada diri saya sendiri, ya kita harus masuk, ya kita harus masuk. Tapi masuk jangan hanya sekedar kipas doang gitu kan gitu. Tapi masuk benar-benar memberikan ilmu yang kita punya untuk peserta didik kita. Oke, lanjut nih banyak juga nih. Iya loh, orang Ya. kompas. Rokok pas. Ya, nah, dua, mendapatkan kesempatan pengembangan kepribadian melalui kegiatan yang di fasilitas sekolah, bimbingan, konseling, kegiatan keorganisasian, dan ekstrakurikuler dengan pendampingan pendidik yang bertanggung jawab. Alhamdulillah kita di sini ada guru BP, di sini alhamdulillah kita ada ekskul semua. Maka untuk itu kepada wali kelas nanti kedepannya anak-anaknya untuk bisa ekskul semuanya, ya wajib paling gagah satu, ya aparohis atau pramuka atau yang lainnya.
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mendapatkan pengembangan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui layanan bimbingan dan konseling, baik sebagai bentuk pencegahan dan pendampingan pemecahan masalah. Yang kelima, mendapatkan informasi dan pengarahan tentang dunia usaha. Ini di dalamnya ada teman saya, sahabat saya, Pak Mub ini, Dudi, dan pendidikan lanjut melalui kegiatan praktek kerja industri, prakin, dan layanan bursa kerja khusus BKK. Biasanya Pak Mub kalau di Senayan tuh dulu ada ya, bursa kerja ya. Tapi udah berapa tahun ini saya belum pernah dengar informasinya. Ada Bapak. Masih ada? Ya mudah-mudahan ini bisa kita sosialisasikan kepada alumni-alumni SMK Islam Verti ke depannya. Pasal kedua, kewajiban peserta didik. Nah, 1. Memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila serta mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua, beribadah dan mengamalkan agama yang diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, mentaati tata tertib peserta didik. Nah, baru kita bahas bab ketiganya tentang penjabaran tata tertib peserta didik. Lanjut. Saya minum dulu boleh ya? Itu dari tadi, itu dari tadi. Boleh Pak. Tawarin dari tadi. Nggak apa-apa. Baru 10 Berkah. menit. Oke, ini Bapak Ibu mohon dipahami karena ini kedepannya bakal kita laksanakan ya. Kalau tadi hanya sekedar penjelasan tentang tata tertib, sekarang kita masuk tentang penjabaran tata tertib peserta didik. Dalam hal masuk sekolah diatur sebagai berikut. Semua peserta didik harus hadir di sekolah sebelum bel masuk dibunyikan pukul 6.30. Peserta didik yang hadir setelahnya dianggap terlambat. Nih bagaimana? Ya, memang kalau dulu kita kasih dispensasi itu kurang lebih sampai jam 6.45. Iya. 40 ya. Oh, yang gerbang depan. 6.40. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu apakah tetap masih jam 6.40 dan setelah itu apakah pintu gerbang ditutup semuanya? Lalu setelah itu anak dibiarkan di depan dan dia setelah untuk milih untuk keluar pulang atau bagaimana? Makanya ini kita akan bahas hari ini ya. Jangan sampai nanti apa yang kita bahas ini besok ketika hari Senin hancur lagi. Ini saya nggak mau gitu. Jadi ini udah baku. Maka untuk itu mungkin satu-satu kita bahas. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kita sepakati. Iya, benar. Setelah jam 6.40. 40. Setelahnya. Gerbang dalam, gerbang luar biasanya. Begitu? Iya. Nah, setelahnya bagaimana anak-anak? Ini maksud saya gitu. Apakah emang harus kita tetap masuk dengan catatan ya selama 3 hari begitu terus kita panggil orang tua atau seperti apa? Makanya saya butuh kesepakatan. Berarti berpikir kita seragam dong. Boy, tik. Ada ngomong nggak? Ada ngomong nggak? Gimana Pak? Tadi yang mana yang udah Yang anak sholat, yang di luar itu, yang pagar disuruh pegang rumput tuh akhirnya itu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kayak pengajian. Bahwa Mau tanya. Alwan mau nanya. Curhat dong. Mama Dede. Curhat dong. Dengan diadakan raker ini kita mengevaluasi yang kemarin Benar. membuat program untuk kedepannya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya banyak Ustaz, cuma satu tentang sanksi untuk anak yang terlambat. Nah, jadi sebelumnya itu kan ada aturan jam 6:30 gerbang ditutup, gerbang dalam. Benar. Jam 6.45 gerbang depan ditutup. Iya. Nah, pertanyaannya saat gerbang depan itu ditutup, kalau ada siswa yang datang, itu mau bagaimana? Disuruh pulang atau disuruh masuk? Sanksinya apa? Saya nanya, itu nanya saya begitu.
Itu aja. Makasih Pak. Jadi ini kita diskusi aja diskusi. Nah, Iya. Ya paham. Itu yang emang saya lempar gitu. Itu permasalahan ini saya lempar. Ini bagaimana? Ini tanya jadi bingung. Jadi kalau kita ini itu karena sudah memberikan amanah pada Pak Ustadz. Nah, karena kita yakin Pak Ustadz bisa dapat solusinya. Itu namanya Abu Nawas Pandra. Mungkin Pak Jis, silakan. Kita sambil sharing aja nih. Ya, baik. Terima kasih. Duduk sini. Tadi jam 7.30 pintu gerbang yang di dalam ya, yang di dalam itu ditutup. Terus jam 7 lewat 45 kalau tulisannya ya. 45 gerbang luar ataupun paling depan ditutup. Yang ditanyakan nama Pak Ustadz tadi, dipulangkan apa enggak? Kalau misalnya nggak dipulangkan gimana solusinya? Kalau dari saya sarankan jangan dipulangkan, kita kasih sanksi. Kalau tadi 3 hari ya, 3 kali berturut-turut, apalagi 3 kali dalam waktu seminggu pun, 3 kali pada waktu 2 minggu pun, kita catat, ada catatan di dalam buku catatan mungkin tiketnya. Kalau sudah 3 kali, orang tua harus dipanggil. Kalau kita pulangkan, ya apalagi sekarang tanpa rawan dengan pakaian seragamnya, ya mungkin lebih bagusnya suruh masuk, dibina, mungkin terutama kalau misalnya ada guru BP dan sekarang kan nggak dikasih jam ngajar ataupun nggak masuk kelas, alangkah bagusnya dibina. Jadi berturut-turut 3 kali, udah orang itu dipanggil. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Nanti kita putuskan bersama, tapi enaknya ya Bapak Ibu berinteraktif kepada kami semua. Kira-kira apa ada yang lain nggak kira-kira? Ada ide yang wah mantep nih. Pak Henry. Masa gue keliling nih? Kemarin kurban begitu juga. Dari kurban tapi iya, yang distribusi ya. Jelas emang. Itu dicuekin loh. Ayo Pak Herman. Baik, terima kasih. Saya ada pertanyaan Oke kesiswaan dan juga para kebijakan yang terkait. Yang saya alami ini yang bikin saya bingung. Ya, udah bingung juga. Kenapa harus Senin mulu saya gitu? Mohon pada saat besok Senin piket dan seterusnya, mohon disosialisasi terlebih dahulu ke peserta didik aturan-aturan apa saja. Jadi pada saat hari Selasa dan seterusnya, jadi peserta didik atau siswa itu sudah paham Pak, gitu. Jadi harus sinkron juga, harus pelaksanaan di lapangan juga enak. Pada saya akan mohon maaf jam 6.40 saya usir pulang, ya enak juga saya jadinya, gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, benar Pak Amor. Jadi kalau Pak itu nanti kalau memang sekiranya kita sudah poinnya udah jelas ya, kalau emang poinnya sudah jelas, udah diputuskan, baru masalah sosialisasi kita sampaikan ke anak-anak. Oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hal yang saya tanyakan ini adalah yang dialami oleh murid-murid kita terlambat itu banyak aspek. Yang pertama, ya bangunnya kesiangan karena tidurnya kemalaman, ya kan. Aspek yang kedua, mandinya ngantri karena keluarganya banyak atau pakai WC penuh. Yang ketiga, motor gantian sama bapaknya atau adiknya inilah. Nah jadi ini alasan yang tiga aspek ini yang sangat krusial ya buat kita gitu kan. Nah ini cara pembesarannya tuh bagaimana gitu kan. Kalau kita pulangin, kalau dibilang saya mandinya gantian Pak, ya nggak salah juga dia gitu kan ya. Tapi buat kita salah karena dia datang terlambat. Nah begitu, jadi
alasan-alasan ini yang harus kita pecahkan itu bagaimana gitu kan ya. Jadi jangan sampai ada hukuman anak dipulangin sehingga orang tua nelfon kita maki-maki kita sebagai wali kelas gitu kan. Nah itu aja yang bisa saya tanyakan. Jadi kita yang 3 aspek itu aja deh yang kita harus beresin kan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu ya. Kita nyari solusinya kira-kira nih anak mau diapain gitu. Ya. Barangkali ada yang lain Bapak Ibu. Ini saya senang banget interaktif. Tapi yang perempuan itu pada diem aja nih. Ibu-ibunya. Ibu-ibunya ya. Ayo ibu-ibu. Ya siap. Kamu cari kesalahan ya? Karena ini kan pengalaman ya. Saya pernah ketemu kayak gitu, terus kayaknya guru pikir juga bingung. Karena aturannya yang udah berjalan suruh pulang kan. Karena banyak yang di luar. Akhirnya saya koordinasi sama guru pikir dan security, akhirnya anaknya suruh masuk. Saya suruh masuk, mengingat kalau disuruh pulang beresiko. Akhirnya saya masuk, saya kasih sanksi. Tapi berbeda dengan yang terlambat sebelum jam 6.45. Yang sebelum jam 6.45 itu kalau nggak salah disuruh baca bacaan. Nah, ini saya suruh masuk, dia masuk sini, cabutin tuh rumput gitu kan. Iya Pak, makasih Pak ya gitu. Dia senang banget. Emang dia niat sekolah. Jadi mereka semua itu niat sekolah, nggak mau dipulangin gitu. Akhirnya saya suruh masuk, walaupun saya kasih sanksi, tuh anak senang. Nah, habis itu saya bilang jangan diulangi lagi, ya. Nah, mungkin tindak lanjutnya bagaimana, bikin perjanjian atau gimana bikin perjanjian berapa kali dia begitu dipanggil orang tuanya, gitu kan? Emang harus nggak bisa kita sendiri nggak bisa, perlu kerjasama dengan orang tua, pihak sekolah dan orang tua itu perlu kerjasama. Jadi mungkin kalau udah pagi itu jam 6 orang tuanya bantu bangunin anaknya gitu kan, biar nggak terlambat, biar nggak dihukum lagi. Karena kalau dipanggil orang tuanya gitu. Mungkin begitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu, nanti baru kita sepakati bersama kira-kira. Ibu-ibu. Ayo, kaprok baru boleh ngasih masukan buat kami masalah anak yang terlambat. Ayo dong. Guru PK tahun lalu itu kan tahu tuh masalah pemisahan. Guru PK tahun lalu itu perempuan dua aja. Ayo. Belum kita putusin aja, karena kalau udah diputusin juga agak susah nanti kalau kita mau rubah lagi nunggu raker tahun depan. Tapi kan makanya itu di nama kita bahas caranya bagaimana. Iya. Oke. Nah, kalau nggak ada kepala jam aja. Nggak ada kali. Udah, nggak ada? Kalau nggak ada, boleh ke Pak Yuda. Minyak dulu Pak, minyak. Tanggung Pak. Nanti baru makan gitu. Pak. Kalau dibuka di Pak, itu suruh ngomong. Bukan, nggak enak kan disuruh ngomong duluan. Yang terakhir jadi memutuskan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diri aja Pak Ibu ya. Jadi yang pertama terkait siswa yang terlambat ya, bagaimana? Yang satu konsepnya orang tua menitipkan ke anaknya di sekolah untuk dibentuk karakternya, dibentuk perilakunya dan diajarkan tata krama, adab dan ilmu oleh kita gitu loh. Tapi kembali lagi terkadang kita sifatnya lebih menghukum daripada membentuk karakter. Itu Bapak Ibu yang perlu kita tekankan sekali lagi. Kedua, memang aturan dari Sudin dilarang untuk memulangkan anak karena rawan. Karena ketika anak itu sudah datang ke sekolah, tiba-tiba terjadi sesuatu di luar, maka menjadi tanggung jawab sekolah gitu loh.
Nah, itu yang berbahaya gitu loh. Artinya jika ketemu orang pintar dan LSM atau segala macam, kita bisa kena gitu. Memang baiknya tadi yang dibilang sama Pak Ajis atau dibilang Pak Andra, memang ada baiknya. Yang penting tadi penanganannya. Penanganan yang pertama yaitu dari gurunya sendiri yang datang tepat waktu, ya kan? Benar nggak? Ya, kan? Kalau anak datang terlambat dimarahin, lalu gurunya gimana? Kita mengatakan sepakat masuk jam 6.30, tapi jam 6.30 kadang lewat dikit, guru baru datang, belum rapi-rapi, belum minum, belum ngambil buku segala macamnya, sehingga masuk kelasnya jam 6:30 lewat gitu loh. Nah, anak-anak itu melihat setiap hari seperti itu. Saya datang tepat waktu pun, toh juga gurunya belum masuk, ya kan? Nah, tiba-tiba kita sekarang menjadi hakim. Anak ini salah datang terlambat, tapi kita tidak menghukum diri kita sendiri, kan gitu Bapak Ibu. Nah, alangkah baiknya kalau memang anak diberlakukan yang sama, kita pun juga sama. Itu pun ide anak-anak ya Pak Jis ya, kan gitu. Itu terlambat boleh masuk, kita nggak mau boleh masuk, ya kan? Kalau ada gurunya yang jamnya jam ke Nggak masalah, kadang ada jam. nggak ada, anaknya nggak tahu siswanya kalau ini guru sebenarnya jamnya jam kedua atau jam ketiga. Iya. Dia taunya jam pagi aja. Benar Pak, kita maklumin itu karena ketidaktahuan mereka. Tapi terkadang Pak, karena terlalu seringnya sehingga menganggap global, kan gitu. Sehingga yang tadi yang memang jamnya apa tadi? Jam kedua, nah anak melihat itu disangkanya sama gitu loh. Jadi artinya di sini intinya dilarang untuk memulangkan siswa, dilarang. Kalau memang dia datang terlambat, ya ada perlakuan yang khusus gitu loh. Makanya ada guru BP yang memang apa namanya tadi khusus ya ngajar. Kalaupun memang harus dipulangkan, jangan dibiarkan saja di depan pintu, tapi diberikan surat keterangan dari sekolah, tanda tangan. Dan yang kedua, selama ini ketika anak terlambat, tutup gerbang, pulang. Besok nggak ditanganin, sampai 1 bulan nggak ditanganin. Nah itu permasalahannya, sehingga orangnya itu aja gitu loh. Di sini, yuk secara kompleksitas, mulai dari kita dulu, yuk kita tunjukkan pada anak-anak bahwa kita datang tepat waktu, sehingga anak pun pasti akan mengikuti. Nah tadi yang pertanyaan Pak Alwan, tetap Bapak tidak boleh memulangkan anak, tinggal dicari bagaimana solusinya gitu loh. Ya, disitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Jadi sudah jelas ya, tidak dipulangkan, tapi solusinya yaitu selama kurang lebih kesepakatan lagi 3 kali atau 5 kali telat kita panggil. 3 kali ya, 3 kali berarti namanya itu aja, berarti dia harus dipanggil orang tuanya. Menghadapnya ke siapa nih? Oh, yang rekap itu guru piket. Jangan lupa Ya. sanksinya. Sanksinya juga Jadi pertama kali BP BP dong. BP. Harusnya BP. Guru BP kan hanya mencatat tuh dia tuliskan sekarang kan. Iya. Jadi dia tidak tiap bulan ya. Jadi dia nggak langsung didengar-dengar lagi. Udah Karena- dua lagi sudah ada. Perharinya Jadi buat itu. kayak absen. Piket, dari mulai piket dulu. Mungkin absen yang terlambat itu yang pertama piket. Jadi kalau yang di kelas tadi adalah yang tidak hadir. Iya. Ya, kalau yang terlambat itu mungkin di guru piket. Baru guru BP yang Nangani. Jika Nangani. lebih dari 10 kali. guru piket yang nyata Iya. serahkan ke BP. Jadi BP yang nangani misalnya panggilan Iya. itu atau apa. Nah, yang rekap BP. Oke. Yang harus didata. Nah, jenis bukunya kadang-kadang kalau buku yang oranye apa yang merah, yang kuning tuh ya. Kuning. Itu kadang-kadang tuh susah juga kita ngeliatnya, ala-ala bikin model absen kali ya, kita buat absen khusus dan ya kita buat. Jadi jelas tuh. Oh, kelas misalnya 11 angka 1. Jadi bisa ngeliat, dibanding itu susah nyarinya. Ya, itu disiapin ya, Bang ya. Jadi satu kelas satu lembar. Iya, 1 lembar. Jadi enak begitu ketahuannya. Dibanding yang oranye itu susah, Bu. Kita balik lagi ke belakang, nyariin lagi, ribet gitu.
Iya, benar kayak absen pegang guru. Itu nanti dan disiapkan. Di kolomnya itu kan buat 30 hari, sedangkan anak kan gak tiap hari ya. Anak kan Oh, gak siapa? tiap hari telat. Oh. TU dong, Pak. Bukan TU, bukan. Oh. Kolomnya itu berarti sih tanggal Tanggal aja. dia telat. Jadi sedikit kecil aja. Kecil aja, hanya cuma 1/9, misalnya tanggal Iya. 1 bulan 9. Jadi Oke, kan dia gitu kan ya. belum tentu tiap hari telat kan. Siap. Insyaallah Pandra ya. Ntar biasa asisten ada banyak. Jangan lupa sanksinya bertingkat. Iya, jadi SP1 apa gimana? Kalau cuma dicatat itu nggak ada jerahnya. Makanya kan ada panggilan orang tua. Jadi selama seminggu dia nggak hadir 3 kali panggil orang tua. Nah orang tua ini sama BP nanti mentok-mentok ke saya. Itu dia tadi, Ah. tadi ya kata Pak Yuda tadi. Jadi kita pendidik supaya dia tuh bertanggung jawab sama dirinya. Maksud Pak Andra itu Pak Luan, ketika dia terlambat sanksinya apa? Oh, langsung disanksi dulu. Oh, di hari itu. Ada hari itu juga. Oh, Nah, dari setelah itu. 3 kali baru panggilan. Oh begitu, oke. Oke, kita sepakati kembali. Sanksinya apa? Itu permasalahannya. Kira-kira apakah suruh hafalin surat-surat, kan ini masalah berkarakter ya. Pendidikan kita pendidikan berkarakter. Sanksinya apakah suruh baca hafalan surat-surat pendek atau ayat kursi atau apa? Makanya kita sepakati bersama-sama. Apakah suruh bersihin WC atau yang lainnya? Monggo, kita lemparkan lagi ke forum. Kalau lihat selama ini kan guru pikir kan masing-masing punya trik sendiri itu. Iya, kita bikin Kayaknya satu. sudah bagus itu. Enggak apa kita bikin satu kesatuan Pak, biar enak, jadi kita seragam gitu. Wah besok enakan sama dia nih gurunya karena dia sanksi gampangan gitu. Iya. Iya. Mungkin sanksi pertama kali mungkin itu. Nah, kalau dilihat dia yang kedua kali mungkin agak berat bikin sanksinya. Mungkin bersihin rumput atau apa. Nah, ya mari sama-sama biar kita sepakat bareng-bareng dah, biar enak. Variatif Dari guru piket gimana yang udah-udah? Ayo, coba guru piket ngomong dulu guru piket nih yang hari Senin Pak Henry, sanksinya apa? Sanksinya sama. Ya enggak dari hari Senin. Pak Henry kan pernah nih. Kira-kira waktu kemarin tuh guru piket itu sanksinya Pak Henry ketika anak itu terlambat, sanksinya apa Pak Henry yang sudah berjalan? Ya, baik. Sebetulnya di hari Senin itu kalau saya kemarin rujukannya kalau jam 6.40 sudah time lewat, terus saya suruh pulang Pak. Maka saya kebingungan tuh. Terus setelah hari Selasa dan berikutnya ada sanksinya variatif gitu kan. Apa tuh? Yang variatif itu yang Ya, misalkan? kayak mohon maaf Bu Murni misalkan. Enggak, saya kan nanya Bu Murni, nanya ente sanksinya apa? Ntar saya tanya Bu Murni. Saya enggak, saya langsung suruh pulang. Maka saya kebingungan di situ. Oh, nanti langsung suruh pulang. Suruh pulang. Nah, udah, jelas ya, jadi suruh pulang. Terus di hari Selasa? Bingung. Kalau Habis pulang dia bingung. Saya disuruh pulang yang bingung. Yang hari Selasa? Ya Bu Kalau Murni. saya itu biasanya hafalan surat 10 surat gitu, surat pendek. Kalau enggak itu, kalau misalnya dia telat lagi ayat kursi. Yang kedua berarti ya? Yang kedua. Iya. Tuh, ada kalau Bu Murni hafalan surat pendek, kalau terlambat misalnya lagi dia ayat kursi. masih nggak jera lagi 3 terakhir ayat Al-Baqarah. Oh iya, Alhamdulillahi ma fis samawati wal ardh ya. Iya. Jadi ada tahapan kalau Bu Murni. Bagus tuh. Jadi pertama surat pendek, kedua ayat kursi, ketiga lagi dibaca tuh hafalan surat biasa kita tahlilan tuh ya. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Tapi boleh bagus. Oke, lanjut. Nanti kita sepakati bareng-bareng. Yang hari Rebu. Istisna. Tapi suruh beliin bakmi enggak apa-apa juga. Kalau hari Rabu biasanya saya suruh bersih-bersih lapangan sama musola. Bersih-bersih lapangan sama musola. Iya. Oke. Udah itu aja. Itu yang kalau dia telat lagi? Kalau yang telat ya paling disuruh pulang. Oh enggak ya. Ya bisa pikir suruh bersihin kubah musola gitu. Ya aman. Ya. Aja hari Kamis. Oh, Kamis dong. Kalau saya telat 6.45 seperti Pak Henry suruh pulang. Kalau 6.40 ambil satu sepatu, pulang sekolah, piket di kelasnya masing-masing. Ya. Gitu.
Jadi kalau 6.45 suruh pulang, kalau 6.40 ambil sepatunya, suruh piket di kelas masing-masing. Oke. Terus Kalau mau nyari mah ada. jadi hari Jumat ya. Kita pokoknya semua ini kita rambut jadi satu dah nih kan. Berkata jamu biar enak dah nih. Ayo, monggo. Kalau Jumat kan sholat Duha. Jadi kalau yang telat itu nunggu di depan. Kalau udah selesai sholat duha, bantuin itu ngerapiin terpal sama bersih-bersih. Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu guru ya. Jadi sudah jelas dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu piket punya karakter masing-masing untuk membuat anak supaya jerah. Kira-kira apa nih kira-kira yang kita sepakati bersama? Jadi nanti kita biar satu suara suatu saat di hari Senin kita sudah bakukan. Apa Pak kira-kira? Tadi udah bagus Pak itu. Udah Pada punya cara yang Masing-masing. Yang penting jangan ngambil sepatu. Gitu. Ini kejadian saya, ya kejadian saya. Ini saya ngalamin benar-benar. Sepatu saya ambil satu, dua-duanya saya ambil. Ketika pulang yang satu hilang. Saya tanya, saya tanggung jawab. Dek, saya tanggung jawab karena bapak yang hilang. Iya Pak, bapak tahu nggak sepatu saya Pak? Kompres nih. Kompos ya? Kompos ya? Kompos. Berarti kompos. Oh, bahasa itu lah ya. Iya, saya bilang paling juga 100.000. Dia bilang ini KW 1 sampai 1,5 kaget saya. Masya Allah. Bener. Nggak nyampe segitu. Yang ori, dibilang beli yang ori. Yang KW 1 nggak segitu. Pokoknya dibilang beli ori sampai orang tuanya datang. Sampai orang tuanya datang, akhirnya ya Bu pokoknya saya kasih waktu, saya minta waktu seminggu dah. Saya cari, saya ubah sekolah, tahu-tahu dia umpetin nama temannya di dalam laci. Alhamdulillah, sampai yang nemuin itu saya kasih duit 10.000. Saking gila dia pada hilang duit sejuta, dia hilang 10.000 gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya jangan lagi dah. Ini pengalaman ya. Kalau sepatu yang murah yang 50.000-an sih enak ya. Tapi kalau harga jutaan 800-an mikir juga kita, nggak sesuai sama dompet kita gitu. Oke, jadi gimana Pak Ida? Apaan tuh? Jadi ini keputusannya gimana? Kira-kira apa kembalikan ke anak-anak guru piket masing-masing atau kita bikin satu suara yang bisa bikin Boleh satu suara. Penanganan 3 kali nggak masuk dipanggil. Penanganan tiap harinya yang terlambat silakan kasih opsi A, B, C terserah. Kadang-kadang tergantung karakter anak-anaknya ya. Kita nggak ngerti. Kalau anak perempuan enak disuruh-suruh. Kalau anak laki-laki segala macamnya itu silakan atur aja bagaimana baiknya. Tapi yang mendidik, yang memberikan karakter dan memberikan efek jerah itu aja sih. Kasarnya gini Pak Luan. Makan bakso tiap hari bosan juga itu sih. Anak yang telat tiap hari kalau ditegur terus dia bosan. Ini sih intinya. Jadi kita kasih opsi ya, A, B dan C. Ya. Nanti kita bikin. Jadi kita ramu tuh dari yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat gitu ya. Jadi kecuali yang sepatunya diambil ya. Itu lain ceritanya. Maaf. Maksud ya? Enggak bukan gitu. Dulu kalau kita waktu bangun musola itu enak, kita pakai dap. Itu pun kadang-kadang ada juga ya yang oh bapak nih jadi debt collector gitu kan, ada begitu kan. Kayak enak banget. Mas apa tuh pakai gitu Pak? Jangan ya, kecuali kalau kita mau bangun musola gitu bahasanya bisa lah gitu kan. Kita dulu berapa tahun ya Pak ya, alhamdulillah bisa bangun musola ya. Dari dana anak-anak tuh. Jadi sampai sekarang tuh udah ngalir mulu ya. Ya kalau dia mati pun ngalir terus gitu. Walaupun dipaksa gitu. Pak itu duit apa Pak? Pak inisialnya Baan ya Pak? Oh iya, ngalamin. Iya. Oke, udah sepakat nih ya? Jadi ya? Ya, deal. Selesai ya, deal ya? Jadi tidak dipulangin dan udah ya? Oh. Nanti kita buat gitu aja, ramuan nih. Iya. Termasuk kan pernah lihat masuk terlambat anak dirazia ya tasnya. Betul. Isinya itu harus di depan anaknya. Oh iya. Nggak boleh
Gabrielina apa ya? Itu kemarin juga reskrim itu ngomong itu nggak boleh Pak, misalkan di undang-undang. Oh gitu ya. Gitu loh. Jadi kalau ketika razia nggak boleh anaknya dikeluarin, diumpetin, lalu gurunya razia, nggak boleh. Harus di depan anaknya. Gitu Bu Bina OSIS, nanti ke depannya ini kita rajian dulu ya. Jadi Termasuk juga yang terlambat. iya itu. Kadang kan tuh razia makanan segala macam ya. Iya. Itu langsung di depan anaknya. Iya beratnya. Iya, kalau yang terlambat. Nanti di akhir ada thumbnail, pembawaan thumbnail. Oke. Udah ya, jadi sudah jelas Bapak Ibu ya. Nanti Ramdan tolong dicatat nih, nanti bisa dikasih ke Pak Andra. Ini udah yang kedua belum? Saya. Nah, ya. Oke, yang kedua, kegiatan KBM diawali dengan upacara bendera Senin pukul 6.30. Tadarus setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Jadi Bapak Ibu ketika masuk jam 6.30 langsung Bapak Ibu harus baca Quran anak-anaknya. Ya. Pak, gimana nih saya baca Qurannya masih belepotan. Anak suruh pimpin. Ya, anak suruh pimpin, suruh baca kira-kira siapa di kelas ini yang bagus bacanya, suruh pimpin dia. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak baca Quran ya. Jadi diawali dengan baca Quran dan sholat duha Jumat pukul 6.30. Ini masalah sholat duha juga. Saya berharap kepada Bapak nggak hanya sholat duha, tapi juga pas upacara yang lainnya pun harus Bapak Ibu guru langsung mendampingi. Kasihan para pembina, kadang-kadang pembina udah teriak-teriakan lari ke sono, lari kemari gitu kan. Tapi anak-anaknya susah. Tapi kalau misalnya wali kelasnya mau turun tangan, Bapak Ibu gurunya mau turun tangan, itu alhamdulillah membantu kita semua supaya anak-anak kita tertib, gampang diaturnya. Kalau pembina ngomong ke sini, tapi yang di sono masih begitu aja. Makanya kalau semuanya ikut, semuanya mengatur, insya Allah dalam jangka waktu 10 menit udah rapi ya. Jadi mudah-mudahan mulai dari hari Senin kita udah upacara nih, udah mudah-mudahan semuanya udah gerak semuanya. Udah nggak ada yang di ruangan, semuanya udah gerak, semuanya sudah ngambil posisi masing-masing. Kalau di wali kelas ngambil posisi depan kelasnya. Ya Bapak Ibu ya, sepakat ya? Siap ya? Siap? Siap. Ya, alhamdulillah. Ini harapan kita. Harus semangat wali kelas. Ya enggak? Tenang aja urusannya mah. Iya. Hah? Tadarus ya, sepakat ya? Sepakat. Masuk kelas. Iya. Lalu bagaimana kalau gurunya terlambat? Apakah tetap tadarus? Apa langsung masuk materi? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu guru, ya, kalau ketika masuk kelas walaupun terlambat, alangkah lebih bagusnya walaupun hanya 2 ayat baca Quran, ya. Man qara'a harfan bi kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatun bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf, maka baginya 1 kebajikan, 1 kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi ketika kita nyumpah itu kebaikan buat kita, pahalanya udah 10 1 huruf. Bayangin, kagak enak gitu, ya kan? Subhanallah, terus nggak cuma partai itu. Oh iya perlu dia mah. Sholat duha, Pak Ustaz. Ya. Itu anak-anak itu saya lihat lebih banyak itu sebagai ajang canda. Gimana caranya untuk supaya tertib? Nah, sholat duha ini ajang bercanda. Ini tadi permasalahannya guru, maaf ya, bukan saya pribadi lah. Kita nggak kepak-kepak kepada anak-anak. Kalau kita satu sab ada gurunya, satu sab ada gurunya, satu sab ada gurunya, aman itu. Permasalahannya gurunya kagak ada itu. Yang ada paling juga Pak Haji, saya, kalau Pak Haji ada di hari Jumat ya kan, Pak Yuda ya kan, Pak Yarif, Pak Haji Martais kadang-kadang ya kan. Ini kalau sekiranya satu sab ada tenang. Kita nggak usah gurunya itu semua berada di depan. Dibagi-bagi sab aja untuk apa? Untuk supaya anak-anak tertib gitu. Ya, kebaikan buat kita di akhirat. Oke? Sip. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita lanjut nih. Ada pembinaan OSIS baru. Kasih. Muri seneng kan? Ini pasalnya masih ada 12 nih. Masih banyak nih Pak Bu ya. Ya sampai subuh. 1 jam lagi kita. Ya. Masya Allah. Lu pembagian tugas. 21.20 sama. Nggak apa-apa. Sampai jam Oke, 12. lanjut. Sampai kelarnya. Sampai dia bisa nggak apa juga. Lanjut. Yang ketiga.
Lanjut. Yang ketiga, peserta didik yang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas sebelum mendapat izin dari pendidik guru piket, pendidik guru dan wakil siswa. Sudah jelas tadi ya, sama metodenya sama tadi. Terus nomor 4, peserta didik tidak boleh meninggalkan KBM sebelum mendapat izin dari pendidik guru pengajar dan pendidik guru piket. Ini sering terjadi, kenapa anak-anak keluyuran. Ini berat nih, tantangan. Apakah kita harus, caranya bagaimana kira-kira? Apakah kasih nemtek tuh kalau mau keluar? Setiap kelas dapat 3 nemtek. 3 nemtek itu kalau izin, dia dapat nemtek, dikalungin. Jadi ketahuan kalau sekiranya ini nggak ada nemteknya, oh berarti ini kabur. Gimana kira-kira sepakatan aja nih, sepakatan. Kembali. Iya. Kira-kira mana tuh? Solusinya satu, nanti ditutup dulu kalau KBM berjalan. Karena itu kadang anak-anak mudah mandir ke situ. Iya. Gitu. Benar. Satu itu. Karena jadi lebih aman. Iya. KBM itu saya sudah buat masuk buka tutup kantin. Jadi kantin itu tutupnya sesuai nanti jadwal dari Bu Lina ya. Jadi kalau pagi udah jelas tutup, kalau siang jam 9.10 kurang lebih ya, sampai setengah 10 lebih kalau kurang salah. Dan bukanya itu sampai jam setengah 10. Selanjutnya buka lagi nanti ketika pulang 10 menit menjelang pulang. Itu rencananya seperti itu. Tapi kita kesepakatan dulu bersama-sama karena ini terkait dengan hajat rezeki mereka juga. Bagaimana Pak Yuda? Iya. Maaf ya kalau emang nyindir lagi. Iya. Objeknya, kesalahannya selalu ditimpakan kepada kantin. Satu di situ. Itu adalah objek kesalahannya. Kenapa saya bilang objek kesalahan? Kelasnya, gurunya tidak bisa mengatur anak, tidak bisa mengatur lalu lintas anak dibiarkan ke ke kamar mandi dengan alasan lalu tiba-tiba yang disalahkan kantin. Seharusnya objek yang dibenahi adalah guru di kelas, bukan kantin. Pak Ajis olahraga, anaknya capek, aus, dikunci. Kasihan kan? Anak itu aus, gitu loh. Jadi Bapak Ibu intinya pengaturan Bapak Ibu di kelas dalam lalu lintas anak yang gak izin ke kamar mandi. Anak perempuan izin 2 orang silahkan. Nggak mungkin dia nggak balik, pastikan dia balik. Nah kalau emang ada lagi yang yang mau ke kamar mandi, suruh tunggu aja kan dia datang. Ya kan? Ketika dia nggak datang kan yang lain marah tuh. Kenapa lu ini? Terkadang gurunya terlalu cuek. Bapak Ibu ya, sekali lagi saya mohon maaf, tapi ini perlu saya sampaikan demi kebaikan. Ya Bapak Ibu, intinya ketika di kelas jangan biarkan anak terlalu banyak izin. Kalau emang izin, bikin lampu-lampunya. 2 orang keluar, silakan suruh balik, baru yang lain boleh jalan. Terus yang kedua, objek kesalahan kantin yang sering disalahkan kantin itu adalah karena tidak adanya guru di dalam kelas. Tuh di situ. Karena guru tidak ada di dalam kelas, akhirnya anak termotivasi. Yang ada gurunya izin. WA, ada temennya di situ, akhirnya ikut nongkrong. Nah, jadi yang perlu dihindari adalah tadi lalu lintas anak keluar masuk izin dengan guru yang tidak ada di dalam guru yang tidak ada di kelas. Intinya 2 itu Pak. Kalau itu guru ada semuanya di dalam kelas, tidak ada guru yang izin dan segala macamnya, itu karena sepi Pak. Aman. Yang isi cuma olahraga doang tuh yang lagi yang lagi baju ya, yang aus. Selebihnya aman, gitu loh ya. Maaf, bukan saya bela kantin, tapi emang itu kenyataannya seperti itu. Jadi intinya jangan pernah kita mengkambing hitamkan sebelum kita mau melihat diri kita sendiri. Terima kasih. Iya, tapi cuma permasalahan begini karena kita nggak tahu nih apakah memang gurunya nggak ada karena izin karena sakit atau karena berhalangan hadir. Itu permasalahannya Pak Yuda ya. Guru yang berhalangan hadir kalau 1 mungkin bisa tercover, tapi kalau lebih daripada 3, ini yang kita harus bahas. Bu Tini minta data berapa sehari guru yang nggak hadir? Bu Lina yang tahu juga sama. Tahu Bu Tini. Enggak. Kalau 1 kelas 2 kelas ya aman seharusnya. Gitu loh. Berarti selebihnya ya tadi anak. Tapi kalau sampai
3 kelas 4 kelas berarti itu nggak wajar. Anak banyak kabur itu pas pergantian guru, pergantian jam. Jadi Nah, benar guru juga. ini keluar, saya Bu Febri ngajar jam pertama, jam kedua ya. Pergantiannya bisa Pak bagus. Bu Febri keluar, anak langsung kabur duluan. Seperti itu. Jadi guru yang kedua masuk kadang-kadang ada yang kelas kosong kan ini anak kemana nih belum balik. Nah itu pergantian. Mereka tuh pintar nyari celahnya. Jadi keluar bisa lebih dari 3-4 orang itu keluar rombongan. Nah makanya kan mungkin Bapak Ibu juga pas masuk kok anak ditungguin. Iya. Nggak ada nih pernah masalah kayak gitu akhirnya tasnya sambil dibawa kan. Iya, saya di rumah. Pak Luan yang ngalamin ya. Kemarin Pak Luan, ini jam saat jam saya nih anak katanya kan ini pergantian jam ya, kok dari awal sampai saya ngajar nggak ada, katanya dia di kantin sama Pak Luan tasnya dibawa. Akhirnya pas pulang dia nyariin tasnya, mau nggak mau ketemu dengan Pak Luan. Biasanya pergantian jam itu ajang anak-anak keluar ke kantin. Iya, jadi mungkin memang kantin itu harus tutup Pak. Kalau dimanapun sekolah negeri pun biasanya kalau jam belajar itu kantin tutup. Kecuali jam istirahat 10 menit sebelum jam istirahat sama setelah 10 menit setelah jam istirahat. Itu makanya kita sepakatin bareng-bareng emang kalau mau kita buka, tapi emang resikonya begitu. Ya resikonya pasti anak pasti ke kantin, apalagi maaf kalau sekiranya gurunya masa bodoh aja. Itu dia. Makanya kalau saran saya sih emang mungkin harus ada nemtek kali jadi jelasnya. Kalau gurunya ketemu, kamu nih jam pelajaran siapa? Kok nggak ada tanda pengenalnya kan begitu kan? Kamu masuk gitu. Itu makanya gimana kira-kira? Sepakatin dulu dah. Jadi kalau yang gurunya nggak datang, yang ngasih nanti itu siapa? Guru piket. Guru piket. Bahasanya dia ini ilegal gitu loh, keluar ilegal tanpa izin. Tapi kalau ada nemtek berarti dia legal, dia dapat izin dari gurunya. Itu. Jadi memang berat tugas piket ini ke depannya ya kan. Kalau memang kita mau adain, memang mau kagak mau seperti itu. Contoh Di kelas gurunya nggak ada, dia sama aja. nggak Sama aja, kantin ditutup pun ketika guru nggak ada sama aja gitu. Atau ketika anak izin ke kamar mandi dibolehkan sampai 5 orang 10 orang itu sama aja. Bahkan kan bisa lewat dikunci, lewat jeruji. Mau otak, beli mau otak, gitu kan? Diantarin tuh, sama aja kan Pak? Nggak ada konsekuensinya. Jadi intinya kalau saya pikir Pak Alwan ya, satu tadi kita sama-sama bersepakat bahwa yang keluar saat guru mengajar adalah anak yang hanya kencing. Ketika dia belum balik, jangan kasih yang lain kencing. Satu di situ. Kedua, ketika ada guru yang nggak masuk, maka kan ada infal di sekolah. Silakan guru-guru yang mau menginfal pelajarannya silakan, ya kan ya. Itu kan ada uang infal, Ibu. Setengah dari yang dia kan guru itu kan ada nggak dihitung ya, gurina ya, karena dia nggak masuk, maka kan potong tuh jam mengajarnya. Itu bisa diinfal ke guru yang menginfal di situ. Itu mengisi gitu loh bagi guru yang kosong. Nah, terus yang ketiga pergantian apa namanya? Jam. Nah, ini yang perlu di perhatian khusus. Memang ini nggak terdeteksi gitu loh, karena pergantian jam gitu loh. Karena satu guru rapi-rapi dia langsung ke ruang guru, ada jeda, anak itu keluar, ya kan? Nah, ketika jeda itu anak itu keluar gitu loh. Tapi sih itu sih nggak banyak, yakin gitu. Ketika guru udah masuk sih masuk gitu. Saya yakin sih itu di situ. Gitu. Intinya tadi yang perlu dibenahi tadi dulu itu dari di kelasan dulu. Oke. Nanti kedepannya kita lihat gitu loh bagaimana perkembangannya. Jadi untuk sementara waktu berarti guru harus peka ya dalam artian masalah perizinan untuk keluar masuknya, dan berarti yang kedua kantin tetap buka ya. Terbuka Pak. Tetap Karena buka, ya. kalaupun ditutup tetap pasti anak lewat jeruji, kecuali saya kasih kantin itu buka paluan itu dari jam 9 sampai jam 9.15 Bulina ya. Bulina. Hanya 15 menit Pak dari bulan sakit jadwal. Istirahat 20 menit. Itu dengan jumlah siswa 780 sekian, itu ngabrak semuanya, itu nggak cukup. Mereka pun ngakui nggak kuat, tenaga dia nggak kuat gitu loh. Ya berarti kan berarti kantin buka open tadi kan, di open. Iya, tapi terbatas. Terbatas. Iya. Oke. Bukan terbatas. Berarti ya.
Jadi kantin tetap buka. Berarti saya masalah kantin udah nggak dibahas, tutup dah berarti itu. Dalam artian ya sudah nggak pakai masalah jam-jam operasionalnya karena sudah ditentukan oleh sekolah bahwa kantin tetap buka. Terbatas. Terbatas. Maksudnya terbatas? Ketika jam pelajaran ya mungkin dia nggak bisa buka open. Gitu. Tapi boleh ketika anak-anak ada yang mungkin ya kayak Pak Ajis sama aja kan buka tuh Pak. Iya. Sekarang intinya kalau ditutup, Sip. anak Pak Ajis mau minum. Iya. Kalau dia pakai seragam olahraga lengkap aman Pak. Jelas, dia olahraga silakan. Tapi kalau dia nggak di situ nggak pakai seragam olahraga, berarti ini anak luwe, anak liar nih. Bahasanya begitu Pak. Iya, makanya seragam olahraga itu harus ada ya Pak Jis ya, harus lengkap. Jadi gampang kita. Iya. Yang jaga pintu ini siapa ini? Harus ada yang jaga dong. Paling penting dulu paling. Seleksinya siapa? Seleksinya memang berarti nih. Iya. Iya. Bukan yang di luar jam istirahat tadi. Ya, Mehmet muter Pak setiap 1 jam. Jangan tetap taruh di situ. Dia muter tiap 1 jam tuh muter-muter. Pas pergantian jam aja. Iya. Oke, jadi keputusan untuk sementara waktu ya. Mungkin nanti ke depannya kita bakal godok kembali ya Pak Yuda ya kali ya. Jadi biar enak ya. Jadi kantin tetap buka. Tolong Bapak Ibu guru yang ada jamnya kalau ngasih izin 2 dulu keluar sampai 2-nya lagi masuk baru izinin lagi. Gitu ya Bapak Ibu guru ya. Sepakat ya? Ini karena udah malam banget nih. Kasihan nih apa namanya sosis udah matang. Iya. Udah setengah matang. Langsung, saya ngebut nih. 5 izin. Peserta didik yang tidak masuk dengan alasan izin, orang tua harus meminta izin langsung bisa melalui telepon kepada wali kelas atau pendidik guru BK atau piket. Jadi jelas ya kalau anak izin bisa melalui telepon maupun bisa melalui wali kelas dan guru BK. B. Surat izin dari keluarga dianggap pemberitahuan dan berlaku bila ditandatangani oleh orang tua wali yang sah. Tanda tangannya sama dengan yang tertera di tatip peserta didik. Apabila tidak, peserta didik tersebut dianggap absen dan apa. Ini dijelaskan gampang nih. Udah lanjut dah. Sakit udah jelas ya. Izin udah normal biasa aja dah biar cepat dikit. Kasihan nih pembina masa nggak ngomong. Pasal 2. Pagi udah ngomong. Iya. Bayar juga saya. Padahal bagus sudah nyiapin. Lanjut. Pasal 2. Tadi di komennya Mbak Ida. Penampilan peserta didik. Iya. Peserta didik wajib menampilkan dirinya dengan peserta didik harus berpenampilan bersih, rapi dan sesuai peraturan. Pak Bagus nih. A. Rambut tidak dicat seluruh atau sebagian. Kadang-kadang ada kan yang dicatnya pinggirnya doang. Anak saya itu siapa namanya itu Sarulsan kuning semua. Ya kan? Kaget juga saya. Minta rapor ya. Masya Allah kemarin tuh ketemu. Minta rapor. Belum. Itu mau buru-buru makan-makanan aja nih kayaknya. Ini nggak kongkol di kengom sebelah nih. Lanjut. Laki-laki potong rapi dan pendek, tidak botak, tidak mohak. Mohak itu cepak ya. Udah garis-garis. Iya, ini ada tidak skinhead. Nah, skinhead itu jalan guru. Jalan. Iya, sekali-sekali lah gue pintar dikit. Tidak berkuncir dan rambut tidak menutupi kuping, alis dan kerah baju belakang. Ini besok kalau misalnya hari Senin kita kasih sosialisasi dulu kurang lebih selama 3 hari. Setelah itu baru kita action. Oke, Pak Bagus ya. Terus perempuan rapi dan wajib pakai jilbab. Ya. B. Tidak bertato termasuk temporer dan stiker. Lanjut. Sing. Iya. Pokoknya yang kira-kira tidak ada kepantasan dilihat gak enak itu kita bisa nanti dibikin apa namanya Perlu nggak ditangkap? Ya, apalagi yang pakai alis, bibir menor segala macam. Laki-laki. Sengaja modelnya diituin. di mohak. Sobek nih gini. Dibotakin kayak kalian tuyul gitu. Enggak, disobek doang. Ini kayak gini. Garis gitu. Iya, pokoknya kalau menurut kita apa namanya tidak pantas ya, norma-norma yang ada, ya maka itu kita bisa ditindak, ya kita bisa tindak, kita tegur gitu kan.
Kalau perlu kita hapus, kalau kita bikin alis baru gitu kan. Ini kita bikin alis baru, suruh bikin. Sama aja dah, suruh bikin lagi alis baru gitu. Selesai urusan. Pensil. Lanjut. Mau jadi artis gini ya. Panjang main kompor apa jadi artis ini. Yang sih, perempuan tidak bertindik, katanya bapak kepingin yang rame-rame gitu kan. C. Perempuan tidak bertindik lebih dari satu dan laki-laki tidak bertindik ya. Jadi perempuan ada yang tindik hidung ya kan, ada yang tindik lidah. Ini sering terjadi ya kan. Yang D, nggak kelihatan ya. Yang D, perempuan tidak memakai perhiasan berlebihan dan laki-laki tidak memakai perhiasan gelang dan atau kalung. Yang E, tidak memakai make up kecuali bedak tipis untuk perempuan. Yang F, tidak mewarnai kuku, memakai kuteks ya. Tapi kalau yang dari Arab apa namanya itu? Pacar itu diperbolehkan lah. Ya. Pacaran nggak boleh. Pacaran haram memang. Bukan saya Pak Wida, bukan saya. Ini ngomongin bisa nggak tuh? Ini mancing tuh. Saya lagi. Lanjut nomor 2. Menggunakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah. Jadwal pakaian seragam: Senin putih, Selasa putih abu-abu, Rabu pramuka, Kamis batik putih, Jumat muslim hitam. Kira-kira mau ada pakaian khusus dari kaprok-kaprok gitu? Jurusan? Itu belum dibahas ya. Harus ada tuh biar kelihatan cakep. Yang B. Soplen. Iya, soplen jangan kayak mata kucing gitu, jangan tuh. Karena dia mata kucing mana? Putih, iya, putih. Mata duitan, sapi. Dia mancing saya. Lanjut. B. Seragam olahraga memiliki identitas sekolah dan harus dipakai pada setiap kegiatan olahraga. Nah, ini penting nih. Jadi seragam olahraga itu wajib dipakai Pak Jis. Ya, kalau nggak ada diusahakan ada. Yang C. Ya, berarti belum jadi. Tadi urusan ini kelas 12 nih Pak. Udah ada nih, udah ada. Ini urusan ini. Pokoknya tetap kamu yang salah. Lanjut, baju harus sopan, tidak ketat atau tembus pandang. Terpasang atribut sesuai ketentuan OSIS atau atribut pramuka. Dimasukkan kecuali pakaian muslim dan baju pramuka perempuan. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya ada anak-anak yang selain baju pramuka sama baju muslim wajib dimasukkan Ibu. Ya, tegur Bu, makanya tegur aja. Kalau perlu cubit nggak apa-apa. Kalau Bapak-bapak jangan dicubit, kasihan. Terus menggunakan baju dalam warna putih dan tidak digulung. D. Bawahan rok dan celana harus tidak terlalu ketat atau celana model pensil, tidak terlalu longgar atau celana model cut bray. Sobek tidak dengan sengaja dibuat warna berbeda atau bladus. Ikat pinggang model kain warna hitam dengan BG OSIS coklat. Iya nggak apa-apa. F. Kaos kaki harus warna putih polos atau hitam waktu seragam pramuka. Sepatu. Wah, nafsu banget ini. Sepatu harus model kain, bertali dan berwarna hitam, tidak pantopel, tidak sepatu futsal, tidak sepatu lari. Tapi kira-kira nih sepakat nggak nih? Sepatu lari maksudnya. Ini kalau pakai yang apa namanya yang karet tuh bisa nggak? Boleh nggak kira-kira Pak? Ya, kan sepatu kan nggak mantap pakai tali ya. Wajib tali ya berarti ya. Saya sepakat ya. Makanya saya mau bisa berubah ini. Hitam. Yang tadi kan harus tali. Kalau nggak pakai tali kan ada yang bunyi krek apa itu? Slating. Selerekan, ini boleh nggak kira-kira? Sepakat dulu nih. Sini kan saya kirim ke SD. Oke, semua wajib tali berarti ya. Lanjut. H. Dasi dan topi harus memiliki identitas sekolah. I. Kerudung harus warna putih dan wajib digunakan ketika menggunakan pakaian muslim. J. Detail ketentuan pakaian sekolah lainnya diatur sesuai peraturan sekolah yang berlaku. Lanjut. Pak, baju muslim bukan kerudung hitam. Balik berarti. Iya, itu harus Senin doang Pak, kerudung putih. Senin putih ya. Oke, hapusan. Ban, hapus ban. Ban sih. Dikit kepaluan ya. 2 tahun lalu sampai sekarang masih ada edaran
sekolah harap tidak memasangkan seragam. Itu di situ karena terkait dengan COVID dan ekonomi yang belum mereda. Artinya makanya kemarin waktu itu kan kita nggak ada seragam ya Pak ya. Itu karena aturan tersebut gitu loh. Tapi tahun ini sih bisa bisa diseragamkan, sudah dipesan. Nah untuk sepatu Paluan intinya tuh tidak membebani. Yang penting aturannya apa? Kalau warna hitam ya udah hitam aja. Gitu ya. Berarti mau bertali atau enggak? Petang portable. Kalau bertali sih ya boleh lah, nggak apa kan nanti kan sekarang kan berlari bertali kan sepatunya. Ada yang model karet itu kan model kayak gini Pak. Oh nggak boleh. Model kayak gini kan nggak boleh itu. Gitu. Itu nggak boleh. Etika jadi bukan tuh. Nggak boleh. Gak sadar diri ya. Saking pegawai Pak. Iya. Ada nggak boleh kayak gitu Pak. Yang penting hitam dan bertali dari sininya. Oh gitu ya. Ya, oke siap. Lanjut. Ya, pasal 3, etika pergaulan peserta didik. Peserta didik dalam pergaulannya wajib mencerminkan karakter luhur, etika dan tata kerama seperti satu, mengucapkan salam antara sesama teman dan bersalaman dengan kepala sekolah. Oh, pas sekolah biar capek dia nih. Dan para guru serta dengan karyawan sekolah apabila bertemu pagi hari, siang hari atau mau berpisah pada siang atau sore hari. Mudah-mudahan kita sore hari masih ada sekolah lagi nanti ke depannya. Lanjut, yang kedua, saling menghormati antara sesama peserta didik, menghargai perbedaan dan memilih teman belajar, teman bermain, teman bergaul baik di sekolah maupun luar sekolah, dan menghargai perbedaan antar agama, latar belakang sosial, budaya masing-masing. 3, menghormati ide pikiran pendapat hak cipta orang lain dan memiliki teman serta warga sekolah. B, berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Ini terjadi kemarin waktu kasus anak saya itu, saya tanya ini siapa yang ngerokok? Tahu-tahu kagak ada satu kelas tuh nggak ada yang berani sama sekali mengutarakan, diumpetin benar-benar tuh orang. Ya. Nah ini mudah-mudahan kedepannya ini dengan peraturan ini mudah-mudahan anak itu bisa, yang baik itu baik, yang salah itu salah. Dia disampaikan kepada guru atau wali kelasnya. Ini harapan kedepannya. Nomor 5, menyampaikan pendapat secara spontan tanpa menyinggung perasaan orang lain, jelas ya. Nah, mengucapkan terima kasih jika mendapatkan bantuan atau jasa dari orang lain. 7, berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah pada orang lain. Jadi ini kemarin kasus-kasus tawuran segala macam, dia nggak gentle ini ya. Kemarin ini sampai ditutup-tutupin semuanya. Ini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan kemudian sekarang kita 8. Menggunakan bahasa kata-kata sopan, beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sepantar, dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian, dan pornografi. Ya, ini kadang-kadang anjir gitu. Ini sering banget tuh anak-anak ya. Bapak Ibu pasti nemuin anak-anak yang seperti inilah memang yang harus kita bina. Bapak-bapak jangan dibiarin aja. Ini sering terjadi. Bahasa-bahasa maaf, bahasa-bahasa cabul, bahasa-bahasa kotor. Bahkan di speaker ada ngomong-ngomong ngen-ngen segala macam itu. Kemarin sempat saya tarik, sempat saya suruh push up 50 kali. Nah ini mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu guru harus peka dengan anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa berkarakter bagus. Oke, lanjut. Pasalnya ada berapa? 5 pasal lagi. Berapa pasal Pak? Buset. Lanjut. Kegiatan keagamaan dan upacara bendera. Peserta didik wajib meningkatkan nilai religius yang tercermin dengan bagi yang muslim membaca Al-Quran dengan baik dan benar, wajib menunaikan sholat Jumat berjamaah di masjid sekitar sekolah. Bu Lina, jadi sekarang nih kita nggak melaksanakan sholat Jumat di sekitar masjid sekolah berarti ya? Karena oke, udah berubah berarti nanti dihapus Bang. Di rumah berarti? B-nya. Iya. Ya, lanjut. B, wajib mengikuti tadarus, pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya yang diadakan oleh sekolah, ya. Udah jelas. 2, wajib mengikuti perayaan keagamaan di sekolah. 3, peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan seragam sesuai ketentuan. 4, peserta didik wajib mengikuti upacara hari besar lainnya sesuai jadwal dan ketetapan dari sekolah. Pasal 5, kebersihan